Halo semuanya, teman-temanku Virgo ya. Virgo, selamat datang di channelnya Kak Tere. Salam sehat untuk kalian semua ya. Bagaimana kabar kalian nih di sana? Aku berharap ya kalian dalam kondisi yang baik, tidak kekurangan suatu apapun, selalu berbahagia dan tetap semangat ya. Oke, teman-teman Virgo, ini adalah general reading, love reading dari Kak Tere di bulan September tahun 2021. Temanya kabar orang masa lalu kalian. Siapapun orang masa lalu kalian itu ya. Bacaan ini sifatnya sangat umum, tidak akan cocok untuk semuanya. Oleh sebab itu, Kak Tere mengharapkan kalian mendengarkan readingan ini dengan penuh kebijaksanaan ya. Jika kalian membutuhkan jasa personal reading dari Kak Tere, silakan hubungi via chat WA, nomornya sudah ada di story YouTube channel ini. Gitu ya. Oke, langsung aja dimulai. Aku akan tarik energi kalian terlebih dahulu, lalu aku akan shuffle kartu-kartunya ya. Oke teman-teman, cukup. Bagaimana kabar orang masa lalu Virgo di bulan September tahun 2021? Bagaimana kabar dari orang masa lalu Virgo di bulan September tahun 2021? Teman-teman, aku merasa energinya sangat berat ya, tapi tidak terlalu berat seperti kabar orang masa lalu zodiak Capricorn yang baru saja aku bacakan ya. Ini lebih ringan sedikit tuh ya, tapi ya energinya berat juga. Bagaimana kabar orang masa lalu zodiak Virgo di bulan Bagaimana kabar orang masa lalu zodiak Virgo? Oke. Kartunya banyak yang jatuh ya. Oke, satu-satu aja. Bagaimana kabar orang masa lalu Virgo di bulan September tahun 2021? Mau ya. Oke, nggak mau jatuh, jadinya aku shuffle sekali lagi lalu aku tarik ya. Sebentar, kartunya jatuh ke bawah, sebentar. Oke, aku shuffle sekali lagi lalu aku tarik aja. Soalnya energinya lumayan berat ini. Bagaimana kabar orang masa lalu zodiak Virgo di bulan September tahun 2021? Oke teman-teman. Ya. Aku melihat kalian harus membuat suatu keputusan di sini terhadap orang masa lalu ini ya. Apapun keputusannya, pilihlah keputusan yang terbaik ya, dari kata yes or no di sini. Oke, seperti itu. Oke, aku mulai aja bacain untuk kamu. Di sini aku melihat ya bahwa kondisi orang masa lalu kamu secara finansial drop ya.
Oke, dia harus hidup serba pas-pasan, ya, harus pulang ngirit, sengirit-ngiritnya di sini. Oke, antara pengeluaran dan pemasukan tidak seimbang, ya. Menyadari akan hal itu, ya, kehidupannya yang semakin sulit secara finansial, maka dia lebih banyak menggunakan atau mengisi waktu luangnya dengan berdoa, beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar kesulitan di dalam hidup dia secara finansial bisa dilepaskan dan kemudian Tuhan bisa memberikan jalan kemudahan bagi kondisi keuangannya ke depannya, gitu ya. Oke, di sini ada kartu rekonsiliasi. Ya, dia memiliki keinginan atau dia berkeinginan untuk kembali kepada kamu. Ya, mungkin kamu adalah rumah bagi dia untuk pulang, gitu ya. Atau kamu di sini bisa, gitu ya, menjadi penolong dia dalam sisi keuangan dia, sisi finansial. Mungkin kamu kondisi finansialnya lebih baik dari dia, mungkin dia akan datang ke kamu untuk mencari bantuan atau meminjam uang, atau dia seperti ingin, ya, kamu berbaik hati lah memberikan sedikit apa yang kamu miliki untuk dia, gitu ya. Oke, dimana sebagian dari orang masa lalu kalian akan menawarkan sebuah hubungan, ya, yang mungkin ini akan menjadi sebuah harapan bagi kalian yang belum bisa move on dari orang masa lalu ini dan masih ingin ada hubungan, ya, yang baru dengan orang masa lalu ini. Ya, ini bisa kamu terima atau enggak, terserah pada kamu, ya. Dimana dia melihat sebuah harapan, ya, yang cukup bersinar, yang cukup cemerlang dari kamu, ya. Jadi kamu adalah pengharapan dia, atau dia juga melihat, gitu ya, bahwa kamu masih memiliki perasaan yang cukup dalam kepada dia. Dia tahu kalau kamu belum bisa move on, dan mungkin ada sebagian dari orang masa lalu kamu yang licik di sini, yang menggunakan ya, perasaan kamu yang masih dalam pada dia, situasi kamu yang belum move on dari dia untuk untuk memanfaatkan dalam finansial, ya. Jadi hati-hati juga, ya, dimana saat ini energi orang masa lalu kamu masih wait, gitu, masih menunggu. Dia menunggu waktu-waktu yang tepat untuk beraksi, gitu ya, untuk datang kepada kamu. Ya, dimana aku lihat ke depannya, jika kamu menerima, gitu ya, kabar dari dia, menerima rekonsiliasi dari dia, atau dia datang kembali lah menghubungi kamu, entah secara fisik atau lewat chat, lewat telepon, gitu ya, kamu akan merasa happy, gitu ya, ada perasaan senang. Mungkin teman-teman Virgo di sini sebagian, ya, itu menunggu orang ini untuk hadir kembali. Ketika dia menghubungi kamu, ada perasaan happy, perasaan bahagia, perasaan sukacita, gitu ya. Oke, dimana saat ini memang kamu, aku lihat statusnya sebagian dari teman-teman di sini statusnya single dan lebih fokus pada pekerjaan kalian, gitu ya, karir kalian di sini, ya. Dimana aku lihat setelah ada komunikasi awal, say hi dari dia, gitu ya, aku lihat ke depannya, gitu ya, beberapa hari ke depannya itu ada komunikasi yang cukup intens di sini antar kalian berdua, ya. Oke, dimana, gitu ya, ada perasaan, gitu ya, dari teman-teman Virgo sebagian aja yang ingin, gitu ya, melindungi dia, gitu ya, atau ingin membantu dia, gitu ya, atau ingin memberikan yang terbaik lah untuk dia. Ada rasa belas kasihan di sini yang cukup besar, gitu ya. Tapi juga hati-hati, jangan terlalu banyak juga, gitu ya. Secukupnya aja, ya, jangan terlalu berlebihan, karena yang berlebihan itu juga tidak baik, ya. Oke, jika kamu di sini, ya, yang merasa bingung atau stuck, gitu ya, apakah harus menerima orang ini, apakah dia modus atau tulus sama kamu, ya, dilihat aja, gitu ya.
gelagat dia gitu ya. Gunakan intuisi kamu untuk menilai gitu ya. Jadi jangan gegabah juga. Oke, di sini aku melihat jika kamu pertanyakan apa dia sudah berubah sifat karakternya, belum ya. Masih ada sifat childishnya, sifat egonya yang mikirin diri sendiri gitu ya. Jadi kamu harus bijaksana di sini ya. Oke, ya. Aku merasa situasi dan kondisi sulitnya finansial yang dihadapi oleh orang masa lalu kamu itu tidak jangka pendek ya. Dia masih harus melewati waktu yang lebih lama dalam situasi kondisi keuangan yang tidak stabil ini ya. Jadi hidupnya ya akan untuk berprogres ke arah yang baik ya juga butuh waktu, dan itu cukup panjang ya untuk dia keluar dari situasi seret uang ini ya, seret duit ini ya. Oke, kita lihat dari kartu selanjutnya aja. Oke, cukup ya. Aku merasakan memang ada chemistry yang kuat antara kalian dan orang masa lalu ini. Kalian merasa masih ada rasa yang cukup kuat dengan orang masa lalu ini, dan kalian setidaknya jika memang tidak kembali menjalin hubungan atau menolak tawaran cinta dari dia, tawaran perasaan dari dia, paling tidak kalian tuh mau bantu dia lah. Kalian masih lihat dia itu sebagai orang yang layak dibantu, karena dulu mungkin kalian pernah bersama, dia pernah memberikan kasih sayangnya, dia pernah menyayangi kalian dengan baik, atau dalam hubungan masa lalu dia memperlakukan dengan baik. Jadi kalian tuh ingat yang baik-baiknya sebagai alasan untuk bisa membantulah sedikit untuk dia gitu loh ya. Oke, ada juga yang masih belum move on. Ini bagi kalian yang belum move on, kalian merasa bahwa ini adalah sebuah harapan untuk kembali kepada dia gitu ya, kembali ke pelukan dia. Tapi hati-hati, karena ketika kalian di sini kalian harus tahu ya, dia modus atau tulus. Kalau tulus ya nggak apa-apa, lanjutkan. Kalau modus, kalian juga bisa mengatur langkah kalian ya, jangan terlalu maju terus, tapi kalian harus juga mundur. Jadi maju mundurnya juga kalian harus atur di sini. Kalian harus yang bisa memimpin gitu ya hubungan ini gitu. Jangan dia yang pimpin. Kalau dia yang pimpin ya nantinya kamu kecewa lagi sepertinya. Ada situasi karma ya, hati-hati ya, dimana saat ini memang yang kamu butuhkan gitu ya. Kalau kamu single di sini memang perhatian dari lawan jenis gitu ya. Kalian butuh kasih sayang di sini, kalian butuh perhatian dari seseorang, dan ketika orang ini datang untuk menawarkan perasaannya, ya kalian ya welcome aja sepertinya gitu ya. Oke, hati-hati. Ini adalah ada kartu refleksi ya. Di kartu refleksi ini aku merasakan bahwa ketika kamu terlalu baper gitu ya, ketika kamu terlalu bawa perasaan gitu ya, ya hati-hati gitu loh. Kamu akan sangat berpeluang sekali gitu untuk kecewa lagi gitu ya, untuk mengalami rasa yang sama saat kamu berada bersama dia di masa lalu ya. Hati-hati aja. Jadi kamunya harus lebih cerdik dari dia. Kalau dianya cerdas, kamunya yang cerdik di sini ya. Kamu harus menggunakan lebih banyak lah ketika kamu mau kembali sama dia. Ya kamu harus di sini bisa gitu ya untuk mengatur strategi gitu ya, agar kamunya itu nggak terlalu kecewa nantinya gitu ya, jika memang hubungan ini adalah hubungan yang modus gitu ya, bukan yang tulus gitu. Memang ada sebagian yang tulus, tapi itu hanyalah sebagian kecil aja, sebagian besarnya memang modus ya. Jadi aturlah strategimu dengan baik teman-temanku ya. Oke, kita lihat dari kartu selanjutnya.
kamu di sini harus bisa menggunakan akal sehat kamu, ya. Seperti yang Kak Tiri katakan, ini adalah kartu klarifikasi di mana logika itu penting daripada hati, ya, untuk menghadapi orang masa lalu kalian yang semacam ini, gitu ya. Dimana kalian juga di sini terlihat sangat polos, ya. Kalian ada sisi polosnya. Kalau kalian tuh terlihat sangat lemah gitu kalau bicara soal hati, soal rasa gitu ya, soal cinta gitu ya. Banyak yang lemah terhadap perasaan, terhadap hati juga ya, terhadap tawaran-tawaran tentang perasaan gitu ya. Jadi kamu di sini harus bisa gitu ya mengedepankan logika kamu gitu ya. Kamu juga harus gitu ya menjaga diri kamu sendiri dari modus orang masa lalu gitu ya. Jadi kamu harus lihat dulu lah gitu loh, seperti apa orang masa lalumu yang datang kembali, karakternya, sikapnya, sifatnya ya. Ya harus, kamu butuh self love, kamu butuh kesadaran gitu ya, bahwa kamu tuh harus menjaga diri kamu dari orang-orang yang toksik, termasuk orang masa lalu ini, karena kamu berharga, kamu tidak layak untuk disakiti ya. Oke. Dimana jika kamu kurang bisa gitu ya bijaksana, dengan kurang cerdik atau kurang mengatur strategi dengan baik, ya kamu akan kena modus lagi dari dia dan kamunya akan tersakiti kembali. Jadi hati-hati ya. Oke teman-teman, inilah readingannya dari Kak Tere. Semoga ini bisa menjadi rambu ya, bisa menjadi seperti ya peringatan untuk kamu ya terhadap orang masa lalu yang mungkin ada peluang yang cukup besar untuk hadir kembali di dalam hidup kamu, kemungkinan di bulan September tahun 2021 ini ya. Oke, salam bahagia dari Kak Tere. Bye bye semuanya.